Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Kali ini saya coba ajak kalian jalan-jalan lagi ke benua Eropa, tepatnya di bagian timur atau Eropa Timur. Ya, kalau kita bicara Eropa Timur, nggak ada habis-habisnya. Bangunan-bangunan yang ada di sana, sejarah yang luar biasa, kota yang indah sekali, memang buat semua turis pingin datang lagi ke kota yang ada di benua Eropa Timur ini. Dan kali ini saya coba ajak kalian untuk melihat satu kota yang sangat indah. Kota itu adalah kota Warsawa, kota yang sangat indah, penuh dengan sejarah yang luar biasa dari abad ke-13 dan kemudian maju pesat sekali di abad 18-19 dengan bangunan yang luar biasa. Namun sayang sekali pada Perang Dunia Kedua ketika pasukan Nazi datang ke wilayah ini, semua bangunan hancur semuanya. Dan luar biasa, setelah selesai perang, bangunan berhasil dibangun kembali. Nah, itulah kota Warsawa yang kali ini akan kita kunjungi. Tapi sebelumnya silakan untuk like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian terus bisa jalan-jalan seru bersama Prabu di video berikutnya. Dan sekarang kita menuju kota Warsawa. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم طارق inch'pesin السلام عليكم نجسان Gámez Gyugat, Rogor Zendebit. Manisma Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego. Hello， 大家好，欢迎来到中国。 Merhaba nasılsın Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Teman-teman, sebelum kita masuk melihat kota Warsawa, saya ajak kalian untuk melihat peta dari kota Warsawa ini dan juga negara Polandia. Nah, kalau kita bicara negara Polandia ini, ada yang unik dengan negara kita Indonesia, yaitu kita bicara bendera mereka atau bendera kita juga. Ya, kedua negara ini, Indonesia dengan Polandia, mempunyai bendera yang hampir sama. Bahkan saya bilang persis sekali, yaitu merah dan putih. Kalau Indonesia merah atas, bawahnya putih. Namun kalau Polandia terbalik, putihnya di atas, merahnya di bawah. Nah, ini sesuatu yang unik saja dari dua negara yang tidak ada hubungan sama sekali, namun punya kemiripan di dalam hal bendera negara. Dan sekarang coba kita lihat peta dari kota dan juga negara dari Polandia. Posisi negara Polandia berada di bagian timur benua Eropa, berbatasan dengan di sisi utara Laut Baltik, di sisi timur laut Lituania, di sisi timur Belarusia, di tenggara Ukraina, di sisi selatan Slovakia, di sisi barat daya Ceko, dan di sisi barat ada negara Jerman. Sedangkan untuk kota Warsawa sendiri, kalau dilihat di peta, posisinya hampir di tengah dari wilayah negara Polandia, sedikit ke arah timur. Kurang lebih 295 km dari kota Krakow yang dahulunya menjadi ibu kota Polandia dari tahun 1038 hingga tahun 1596. Dan sejak tahun 1596, kota Warsawa menjadi ibu kota negara Polandia hingga saat ini. Untuk populasi dan luas wilayahnya sendiri, populasi kota Warsawa saat ini sekitar 1,8 juta jiwa dan luas kota Warsawa 517,24 km persegi. Dan kalau kita bicara populasi negara Polandia saat ini sekitar 38.500.000 jiwa dan luas dari negara Polandia saat ini 312.679 km persegi. Sekarang kita bicara tentang sejarah dari kota Warsawa. Nah, kota Warsawa ini adalah kota terbesar dan juga ibu kota dari negara Polandia saat ini. Dan kota Warsawa ini mulai dikenal pada abad ke-16, persisnya pada tahun 1596. Ketika itu Raja Sigismund III Vasa memutuskan untuk memindahkan ibu kota yang lama namanya kota Krakow pindah ke kota Warsawa. Nah, kenapa dipindahkan? Alasan pemindahannya karena faktor geografis. Karena kota Warsawa dekat dengan negara Lituania.
Karena pada tahun 1569 telah terbentuk Persemakmuran Polandia-Lituania, sehingga dengan dipindahkannya kota Warsawa sebagai ibu kota akan mempermudah hal-hal yang berkepentingan dengan pemerintahan pada waktu itu. Dan untuk diketahui, Persemakmuran Polandia-Lituania ini berakhir di tahun 1795. Kota Warsawa sempat dijuluki Paris dari utara pada masa itu karena bangunan dan arsitekturnya yang sangat elegan, megah, dan jalan-jalannya luas sebelum Perang Dunia Kedua. Semasa invasi dari Jerman, hampir 80% bangunan di kota Warsawa, terutama di kawasan kota tua, hancur rata tanah. Namun hebatnya, setelah perang usai, Polandia berhasil membangun kembali semua bangunan-bangunan yang hancur seperti semula. Keindahan dari kota Warsawa terutama terfokus di bagian kota tua atau Stare Miasto, di mana bangunan-bangunan yang ada di sana merupakan contoh dari hampir setiap gaya arsitektur dan periode sejarah bangsa-bangsa di Eropa. Dan sejak tahun 1980, kota tua Warsawa atau Stare Miasto sudah terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Dan sekarang sudah tiba saatnya kita jalan-jalan di kota Warsawa dan langsung masuk ke wilayah kota tua atau namanya Stare Miasto. Teman-teman, lokasi yang paling ideal untuk jalan-jalan di kota Warsawa, kita mulai dari ujung jalan namanya Nowy Świat atau Jalan Dunia Baru. Inilah satu jalan utama bersejarah di kota Warsawa. Jalan ini menyambung dengan jalan Krakowski-Ziemiecki dan selanjutnya kita singkat jadi KP Street ya, yang merupakan jalan yang dikenal dengan The Royal Road atau rute kerajaan yang membentang dari selatan dari istana kerajaan Wilanów dari abad ke-17 menuju utara ke Royal Castle atau Stare Miasto. Kunjungan pertama kita di titik ini adalah Nicolaus Copernicus Monument. Nah, ini monumen yang sangat penting, menjadi landmark dari kota Warsawa dan berada persis di depan Stasiun Palace Polish Science Academy di kota Warsawa. Monumen ini dipersembahkan kepada Nicolaus Copernicus, seorang astronom, matematikawan, ekonom berkebangsaan Polandia yang sangat terkenal di dunia. Terlihat pada patung beliau sedang memegang kompas dan bola dunia. Monumen ini dibuat pada tahun 1828 sampai 1830 dengan dana dari sumbangan publik dan seorang ilmuwan dan filsuf yang bernama Stanislaw Staszic yang diabadikan pada bangunan Staszic Palace. Nicolaus Copernicus sendiri lahir pada tanggal 19 Februari 1473 dan wafat 24 Mei 1543 di usia 70 tahun. Teorinya tentang matahari sebagai pusat tata surya menjungkir balikan teori geosentris tradisional yang menempatkan bumi sebagai pusat tata surya. Teori ini boleh dikatakan adalah penemuan yang luar biasa sepanjang masa, karena dari sinilah titik fundamental bagi astronomi modern dan juga ilmu pengetahuan modern. Oke, sekarang kita menuju ke objek berikutnya. Dari monumen Nicolaus Copernicus hanya jalan kaki kurang dari 100 meter, kita akan tiba di objek berikutnya namanya Holy Cross Church. Nah, ini adalah gereja Katolik yang berseberangan dengan Universitas Warsawa. Sejarah awal gereja ini berasal dari abad ke-15 ketika sebuah kapel kayu kecil dibangun di situs ini, namun hancur pada masa invasi tentara Swedia di tahun 1650. Kemudian gereja ini dibangun kembali pada tahun 1682 oleh Pangeran Jakub, putra Raja Jan III Sobieski. Dirancang oleh arsitek kerajaan Jakub Belotti, selesai pada tahun 1696. Selama pemberontakan Warsawa dan ketika tentara Jerman masuk ke Warsawa di tahun 1944, gereja ini mengalami kerusakan yang luar biasa. Setelah perang selesai di antara 1945 dan 1953, gereja ini dibangun kembali. Gereja ini sangat populer karena di sini tersimpan hati dari seorang komposer besar dari Polandia namanya Frederick Chopin yang lahir tahun 1810 dan wafat tahun 1849. Dan di pilar inilah tersimpan hati dari Frederick Chopin, sedangkan tubuhnya dimakamkan di kota Paris. Selain itu, tersimpan juga hati seorang penulis terkenal Polandia, pemenang hadiah Nobel dalam literatur di tahun 1924, Władysław Reymont. Keluar dari gereja Holy Cross, kita akan kembali persis di jalan Capey Street. Sekali lagi, inilah jalan The Royal Road, jalan kerajaan. Sepanjang jalan ini banyak dipenuhi bangunan-bangunan penting seperti Warsaw University, President Palace, St. Anne Church, rumah-rumah bangsawan, dan masih banyak lagi bangunan-bangunan bersejarah lainnya. Selain itu, banyak juga terdapat toko-toko, restoran, kafe, dan juga hotel-hotel mewah di sepanjang jalan ini.
Jalan ini dibuat pada abad ke-15, merupakan salah satu jalan paling tua, bersejarah, dan sangat elit di kota Warsawa. Selain itu, teman-teman bisa menikmati alunan musik Chopin di bangku-bangku sepanjang jalan ini. Dari Holy Cross Church yang tadi kita sudah kunjungi, kurang lebih kita butuh 1 kilometer saja. Kita bisa jalan kaki santai, bisa lihat objek pemandangan luar biasa kiri kanan ya. Dan kalau kalian ingin makan es krim, bisa coba juga stop sebentar makan es krim dan lain-lain. Sampai kita tiba di gereja Saint Anne namanya. Nah, ini adalah gereja yang dibangun tahun 1454, di mana gereja ini adalah gereja yang diperuntukkan buat para biarawan Fransiskan. Dan nama gereja ini diambil dari nama ibunda dari Maria. Gereja ini adalah salah satu gereja yang paling terkenal di negara Polandia dengan fasad neoklasik di antara bangunan-bangunan tertua di kawasan ini. Seiring waktu berjalan, gereja ini telah banyak mengalami rekonstruksi atau dibangun kembali. Di antaranya di tahun 1603, 1634, 1636, dan tahun 1667. Gereja ini mengalami kerusakan yang sangat masif selama pengepungan Warsawa dan dijarah oleh pasukan Swedia dan Jerman pada tahun 1650-an. Antara 1740 dan 1760, fasad direkonstruksi dalam gaya rokoko. Dinding dan langit-langit kubah berbentuk setengah lingkaran gereja didekorasi dengan lukisan-lukisan yang menggambarkan adegan-adegan dalam kehidupan Santa Anna. Gereja ini dibangun kembali untuk terakhir kalinya antara tahun 1786 dan 1788 atas perintah Raja Stanislaw August Poniatowski. Di depan gereja Saint Anne ada alun-alun. Nah, tempat ini biasanya sebagai tempat penghormatan para satria Polandia kepada penguasa Prusia di tahun 1578 sampai tahun 1621. Dan saat ini gereja Saint Anne merupakan paroki gereja utama komunitas akademik di kota Warsawa. Berikutnya saya ajak kalian untuk jalan menuju Castle Square atau alun-alun kastil dengan patung Sigismund III Vasa. Nah, ini dari gereja Saint Anne kurang lebih 50 meter, kurang dari 100 meter kita akan tiba di lokasi ini. Dan tempat ini bagaikan pintu gerbang masuk ke dalam wilayah kota tua Old Town atau namanya Stare Miasto. Alun-alun ini dibangun pada abad 14 dan menjadi lambang kejayaan kota Warsawa ketika ibu kota Polandia dipindahkan dari kota Krakau ke kota Warsawa oleh Raja Sigismund III Vasa pada akhir abad 16. Terdapat patung Raja Sigismund III Vasa di tengah alun-alun kastil yang dibangun oleh anaknya Raja Vladislaw IV di tahun 1644. Dari alun-alun Castle ini ada beberapa lokasi penting yang dapat kita kunjungi. Pertama ada Royal Castle, kemudian Old Town Marketplace, dan juga tembok tua dari kota Warsawa. Dan untuk diketahui bahwa lokasi ini dari tahun 1980 telah menjadi situs warisan dunia UNESCO. Dan dari sini kita akan coba mengunjungi objek pertama adalah Royal Castle. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Royal Castle. Inilah lokasi dari kediaman para raja-raja Polandia pada zaman dahulu kala. Pada awalnya, kastil ini merupakan kediaman Adipati Masovia di abad ke-14. Dan semenjak abad ke-16 menjadi tempat kedudukan dari raja dan parlemen persemakmuran Polandia-Lituania. Dalam sejarahnya yang panjang, kastil kerajaan Warsawa ini pernah dijarah dan dihancurkan oleh pasukan Swedia, Brandenburg, Prusia, dan Rusia. Meskipun begitu, kastil ini pernah menjadi tempat perumusan konstitusi 3 Mei 1791 yang merupakan konstitusi nasional tertua kedua di dunia setelah konstitusi Amerika Serikat tahun 1789. Pada abad ke-19, kastil ini menjadi pusat pemerintahan dari Tsar Rusia dan dirancang ulang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selama Perang Dunia I, kastil ini menjadi tempat tinggal Gubernur Jenderal Jerman. Pada tahun 1920-1922, kastil ini menjadi tempat berkedudukannya Kepala Negara Polandia. Bangunan ini juga pernah menjadi tempat tinggal Presiden Polandia Ignacy Mościcki dari tahun 1926 hingga meletusnya Perang Dunia Kedua. Pasukan Jerman Nazi membakar dan menjara kastil ini selama terjadinya invasi Polandia pada tahun 1939, dan kastil ini hampir sepenuhnya dihancurkan pada tahun 1944 setelah kegagalan pemberontakan Warsawa. Pada tahun 1971 hingga 1984, kastil ini dibangun kembali.
Kini Royal Castle menjadi monumen sejarah nasional Polandia yang dikunjungi sekitar 500.000 turis sepanjang tahunnya. Dari Royal Castle, kita jalan kaki sekitar 200 meter menuju Old Town Marketplace, di mana ini adalah jantung kota atau kawasan paling tua di Stare Miasto, di mana daerah ini dibangun di abad ke-13. Nah, kalau kita ke sana, zaman dulu itu ada bangunan yang sangat tua sekali, yaitu balai kota yang dibangun tahun 1429. Namun sayang sudah hancur semuanya, di mana pada masa itu sempat rusak dan dibangun kembali beberapa kali di tahun 1580, 1620 hingga 1621, dan akhirnya dihancurkan total 1817. Dan disinilah pada zaman dahulu tempat acara-acara rakyat diadakan. Kadang-kadang menjadi lokasi eksekusi, pasar lokal, lokasi para buruh dan serikat buruh berkumpul dan meeting di balai kota, dan berbagai aktivitas lainnya. Pada awalnya rumah-rumah di sini bergaya gotik hingga kebakaran hebat terjadi pada tahun 1607. Setelah itu bangunan-bangunan dibangun kembali dengan gaya Renaissance dan Barok di tahun 1701. Semasa invasi Jerman di tahun 1939, lokasi ini diluluhlantakkan oleh bom-bom Jerman. Akhirnya setelah selesai perang, kawasan Old Town Marketplace ini dibangun kembali di tahun 1948-1953 dengan gaya dan nuansa seperti pada abad ke-17. Nah, sekarang kita menuju ke satu lokasi yang tidak terlalu jauh, namanya St. John's Ark Cathedral. St. John Ark Cathedral ini adalah gereja Katolik di mana bersebelahan dengan gereja Katolik Yesuit, dan bentuk dari bangunan ini berstruktur bata gotik dan saat ini menjadi gereja induk dari Keuskupan Agung Warsawa. Awalnya dibangun pada abad ke-14 dengan gaya gotik Masovian. Gereja ini seperti bangunan lain di kawasan Old Town dibangun kembali berkali-kali akibat perang. Banyak lukisan dan ornamen yang berasal dari abad ke-17 rusak dikarenakan perang, terutama semasa Perang Dunia Kedua. Seperti contoh di foto ini, foto interior katedral pada tahun 1836 dan bandingkan dengan interior katedral pada saat ini, sangat berbeda. Katedral ini berfungsi sebagai situs penobatan dan pemakaman bagi banyak adipati Masovia dan juga makam Raja Stanislaw August Poniatowski, Raja Polandia terakhir. Selain itu juga banyak sekali tokoh-tokoh penting yang dimakamkan di sini seperti para seniman, komposer, negarawan, Presiden Polandia seperti Gabriel Narutowicz dan Ignacy Moszycki, dan Perdana Menteri mereka yaitu Ignacy Jan Paderewski, dan juga kardinal serta yang lainnya. Selanjutnya kita pergi ke suatu tempat yang hijau dan asri. Nah, ini namanya Lasienski Park dengan Palace Complex, di mana lokasi ini luasnya sekitar 76 hektar dan termasuk rute kerajaan atau The Royal Road yang menghubungkan dari Royal Castle hingga ke Istana Wilanów. Tempat ini diakuisisi dan dirancang ulang oleh raja terakhir dari Persemakmuran Polandia-Lithuania, Stanislaw August Poniatowski, pada pertengahan abad ke-18, dan ditata dengan gaya klasik lengkap dengan istana di danau utama, amfiteater bergaya Romawi kuno, taman The New Orangery untuk menyimpan koleksi pohon jeruk dan tanaman tropis, dan taman-taman lain yang sangat indah. Nah, ada satu gedung penting lagi yaitu Istana Belvedere yang posisinya berada di barat dari taman, yang dahulunya adalah pabrik porselin di masa pemerintahan Raja Stanislaw August Poniatowski dan kemudian menjadi rumah tinggal Grand Duke dari Rusia saat menguasai Polandia pada abad ke-19. Selama perang kemerdekaan Polandia, Istana Belvedere menjadi tempat tinggal kepala negara Józef Pilsudski dan presiden pertama Polandia Gabriel Narutowicz. Dan Istana Belvedere saat ini adalah museum dari Józef Pilsudski. Dan terakhir adalah Taman Chopin. Nah, ini di sini kalian bisa melihat patung perunggu Chopin yang sedang duduk di bawah pohon willow. Cabang-cabang pohon willow ini membentang di atas kepalanya seperti jari-jari pianis di atas tuts piano. Berikutnya, kita pergi ke satu lokasi namanya Palace of Culture and Science. Nah, ini adalah bangunan tertinggi yang ada di Polandia. Bangunan ini tinggi sekali, 237 meter, dibangun tahun 1955. Dan tempat ini banyak terdapat fasilitas umum seperti bioskop,
teater, perpustakaan, klub olahraga, universitas, dan otoritas Akademi Ilmu Pengetahuan Polandia. Pembangunan tempat ini dimulai pada tahun 1952 hingga tahun 1955 dan merupakan hadiah dari Uni Soviet kepada rakyat Polandia. Menara ini dibangun oleh 3.500 hingga 5.000 pekerja Soviet dan 4.000 pekerja Polandia. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Soviet Lev Rudnev dengan gaya khas Rusia yang dikenal dengan Seven Sisters, dan secara informal disebut juga sebagai Sister ke-8. Bangunan ini sempat menjadi menara jam tertinggi di dunia sebelum pemasangan jam mekanis di gedung NTT Docomo Yoyogi di Tokyo, Jepang. Bangunan ini awalnya dikenal sebagai Istana Kebudayaan dan Sains Joseph Stalin. Dan kalian bisa menuju ke lantai 30. Terdapat teras pada ketinggian 114 meter, di mana menjadi lokasi terfavorit untuk menikmati seluruh kota Warsawa. Nah, pada tahun 2010 terpasang lampu LED sehingga membuat bangunan ini tampil semakin cantik di malam hari. Lanjut lagi, ini adalah objek terakhir dan puncak dari perjalanan kita di kota Warsawa. Kita coba lihat satu istana terakhir, namanya Istana Wilanów. Nah, ini istana yang dibangun pada abad ke-17 dan merupakan istana yang boleh katakan paling baik kondisinya dan terselamatkan dari banyak sekali perang yang ada di Polandia, termasuk Perang Dunia Kedua. Dan sekarang apa saja yang bisa kita lihat di istana ini, kita langsung lihat sekarang. Ketika kita masuk ke dalam museum ini, kita akan disambut oleh gerbang istana yang sangat megah. Selanjutnya memasuki halaman istana yang begitu indah dengan tampak bangunan istana yang berbentuk letter U, seolah-olah menyambut kita agar segera melihat isi dalam istana ini. Nah, di dalam istana ini terbagi dua bagian atau dua lantai, lantai dasar dan lantai utama. Di lantai utama disebut juga apartemen kerajaan. Ada ruangan di mana sang raja mengadakan acara pesta. Ada kamar tempat pasangan kerajaan mendengarkan musik, ada ruangan bertemu dengan teman-teman, kerabat dan tamu mereka, dan ada ruangan kerja, perpustakaan, dan kamar tidur. Untuk di lantai bawah terdapat Gallery of Paintings, di mana masih banyak sekali lukisan-lukisan dari abad ke-18, 19 yang tersimpan dengan baik, seperti potret berkuda sang pendiri museum ini, yaitu Stanislaw Kostka Potocki, yang dibuat oleh seniman Prancis neoklasik. Dan juga ada lukisan Queen's Bedroom in the Wilanów Palace yang dibuat oleh Alexander Gryglewski di tahun 1874. Dan terakhir adalah bagian belakangnya, yaitu taman yang sangat indah. Di sini kita bisa lihat banyak sekali patung-patung yang diukir dengan sangat bagus. Ada museum untuk keluarga raja dan gereja namanya St. Anne Church. Oke teman-teman, perjalanan tur kita di Warsawa sudah selesai. Nah, sekarang ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Pertama, kita bicara visa. Untuk kunjungan ke negara Polandia termasuk anggota dari negara visa Schengen. Dan untuk mendapatkannya, teman-teman silakan apply langsung di website dari Kedutaan Polandia. Mengenai cuaca, Polandia memiliki iklim sedang dengan musim panas yang umumnya nyaman, tidak terlalu panas dengan tingkat kelembapan secara umum rendah, tetapi terkadang turun hujan dan musim salju yang dingin. Musim panas sekitar 18-30 derajat Celcius dan musim dingin sekitar 3 hingga -6 derajat Celcius. Untuk lokasi bermalam, ada dua titik yang ideal. Pertama adalah kawasan Royal Road dan kedua adalah kawasan sentrum. Kawasan sentrum ini kurang lebih 700-800 meter dari area namanya Nowy Swiat. Dan sekarang kita bicara mata uang negara Polandia. Untuk mata uang negara Polandia namanya zloty dengan kode PLN. Kurang lebih 1 US dollar itu sekitar 3,75 zloty atau di dalam rupiah sekitar 3.885 rupiah. Namun rate yang saya sampaikan dapat berubah sewaktu-waktu. Teman-teman mesti cek kembali pada saat hari keberangkatan. Oke teman-teman, demikian jalan-jalan seru kita di kota Warsawa. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan untuk like, share, komen, dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya agar terus bisa bersama Prabu di video-video berikutnya. Kalau kalian penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah ini. Saya Prabu, pria antar benua.